Oke, Assalamualaikum. Di video kali ini aku bakalan bahas pengertian teks eksposisi. Kalau dalam pengertian secara umum, teks eksposisi itu mengungkapkan gagasan berdasarkan sudut pandang tertentu. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Yang paling utama itu fakta sama opini. Jadi, dua hal ini wajib ada dalam teks eksposisi. Dalam teks eksposisi, penulis nggak boleh kalau cuman ngasih opini. Opini itu pendapat ya. Jadi, sebelum ngasih opini atau pendapat, penulis harus terlebih dulu ngasih fakta-faktanya di lapangan, baru bisa langsung ngasih opini. Cara bedain fakta sama opini itu gimana? Bisa dilihat di video kebahasaan teks LHO bagian 1. Di situ udah aku jelasin secara runtut gimana sih cara ngebedain fakta sama opini. Opini yang ada di teks eksposisi itu kayak gini. Bisa berbentuk rekomendasi, saran, atau pendapat dengan alasan yang logis dan mendukung. Jadi, alasan yang logis dan mendukung ini sesuai fakta yang udah dijelasin di pernyataan sebelumnya. Biasanya, kata-kata yang sering dipakai dalam opini teks eksposisi itu kayak kata seharusnya, sebaiknya, semestinya, atau oleh karena itu. Kayak gitu. Terus, tujuan adanya teks eksposisi itu buat apa? Biasanya digunakan buat mengajak atau mempengaruhi pembaca dalam mendukung opini penulis. Jadi, meskipun si penulis udah memberikan opini, pembaca boleh menolak opini itu. Jadi, nggak harus menerima dan merasa, oh iya ini opininya bisa aku pakai nih. Boleh dipikir-pikir dulu. Contoh yang paling umum atau paling gampangnya itu pidato. Kan biasanya orang pidato berapi-api gitu kan ya, ngasih tahu tentang apa gitu. Misal topiknya tentang kemerdekaan Indonesia, maka yang di awal pernyataan dia pasti bakalan ngomongin tentang perjuangan pahlawan dalam memerdekakan NKRI. Nah, itu faktanya. Terus, di akhir pidato, biasanya diakhiri sama kata-kata, oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib meneruskan perjuangan bangsa dengan cara menjadi pribadi yang cinta tanah air, dan seterusnya. Nah, bagian itu yang masuk di opini. Contoh yang lain kayak kegiatan belajar pembelajaran selama sekolah atau kuliah. Nah, aku kasih lihat contohnya teks eksposisi di buku paket Bahasa Indonesia ya. Di halaman 54, judulnya Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Nah, ini pidato, jadi pidato itu masuk di teks eksposisi. Ini pembukaan, yang ini pembukaan. Kemudian selanjutnya, nah ini masuk ke dalam faktanya. Dewasa ini, narkoba telah menjadi ancaman, maaf ya, ini. Jadi ini masuk di fakta, ini juga masuk di fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena ada angkanya, jadi dia masuk di fakta. Kayak gitu. Terus, nah ini juga masih masuk fakta. Ini. Nah, ini baru opini si penulis. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya. Nah, ini. Di bagian sudah seharusnya, ini ada masuk di bagian opini. Karena ada kata seharusnya ini ya. Ya, gitu. Selanjutnya. Kayak gini, ini juga masuk di opini.
segeralah bertaubat, berhenti mengonsumsinya. Itu masuk di opini, jadi harus ngasih fakta-faktanya dulu, baru opini, itu termasuk dalam teks eksposisi. Itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.